Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau, itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace, hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini, kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh dua malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi juga untuk saudara-saudara kita yang ikut streaming dalam Facebook dan YouTube.
Tuhan memberkati kalian semua dan kita semua yang di sini. Mari kita sama-sama bangkit. Kita mulai kebaktian kita. Haleluya. Dia dahsyat. Dia sangat hebat. Engkau hebat. Engkau dahsyat. Terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Siapa yang merasakan sukacita dari Allah bahwa Dia adalah milik kita selamanya, amin. Mari kita lebih lagi memuji Dia. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dalam hidup kita. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Engkau hebat dalam hidup kami Tuhan, selamanya Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu akan melihat dan selalu memperhatikan kami Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang layak. Yes Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kalau pagi hari ini Tuhan kami ada di sini karena cinta dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Tidak pernah putus dan tidak pernah habis anugerah cinta-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita lebih lagi meninggikan Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dahsyat Tuhan, Kau dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah kami berhenti untuk selalu mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Yes Lord. Yes Lord. Shikira la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. What a world at a beginning, one with God the Lord Most High.
Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. That could not hold you, a filter before you, silent above of sin and grace. The heaven are roaring, the praise of your glory, for your raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bolehkah saya mengundang kita semua, baik Anda yang ada di ruangan ini maupun Anda yang bergabung secara online. Mari kita mengambil waktu bersama-sama pada pagi hari ini untuk menaikkan sembah dan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami percaya bahwa nama-Mu berkuasa. Nama-Mu nama di atas segala nama. Nama-Mu Yesus Kristus adalah nama yang sanggup Tuhan untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami dan di dalam dunia ini. Pada saat sekarang ini saya ingin mengundang kita semua untuk bersatu hati dan berdoa. Terutama bagi bangsa ini, bagi bangsa kita, bagi komunitas kita, bagi kota kita. Tuhan, kami bersatu hati pada pagi hari ini. Kami deklarasikan damai atas Philadelphia, Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau curahkan kasih-Mu di atas kota kami, ya Tuhan. Kami deklarasikan pemulihan atas kota Philadelphia. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
Biar kasih-Mu Tuhan ada di dalam hati setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar damai sejahtera yang berasal dari Tuhan menaungi kota kami, melingkupi kota kami Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu lebih lagi daripada sebelumnya. Kami membutuhkan damai-Mu Tuhan lebih dari sebelumnya Tuhan. Ini permohonan doa kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk membawa damai. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyebarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Baik di dalam keluarga kami, di lingkungan kami, di neighborhood kami, di komunitas kami, di tempat pekerjaan kami. Tuhan, kami berdoa biar kami menjadi agen perubahan. Biar kami Tuhan, ketika kami berbicara, ketika kami memposting sesuatu, ketika kami melakukan apapun Tuhan, biar ucapan kami, biar perkataan kami, semuanya itu adalah perkataan yang membawa damai. Biar kata-kata kami Tuhan adalah perkataan yang membawa restorasi, yang membawa kesatuan, bukan perpecahan tetapi kesatuan Tuhan. We need you more than ever. We need you more than ever. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami memasuki bulan November. Sudah 7 atau 8 bulan kami ada di tengah-tengah pandemi. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia dan anugerah. Semua karena kebaikan. Mungkin ada di antara kami yang di awal-awal pandemi kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tetapi faktanya hari ini kalau kami bisa ada sampai hari ini, kami tahu dan kami percaya bahwa your faithfulness dan kesetiaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami yang terkadang tidak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada kami. Kami yang terkadang lupa untuk mengasihi Engkau, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti itu. Oleh sebab itu pada hari ini kami deklarasikan sekali lagi, hanya Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah sumber damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Kami belajar akhir-akhir ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang pasti di dunia di sekeliling kami. Kami belajar akhir-akhir ini hanya Engkau yang pasti Tuhan dalam kehidupan kami. Janji-Mu pasti. Kekuatan yang Engkau berikan itu pasti. Segala keselamatan yang Engkau janjikan itu pun pasti dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas pagi hari ini kami boleh berkumpul sebagai gereja-Mu, baik di dalam gereja ini maupun di dalam ibadah online. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bernyanyi, merayakan kebaikan-Mu, merayakan segala sesuatu yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan supaya Engkau membuka hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami berdoa biar benih firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Dan benih itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah, sehingga buah kehidupan kami boleh dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, sementara firman-Mu diberitakan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruangan dan tempat. Kami percaya bagi mereka yang beribadah di rumah pun, Engkau bisa jamah setiap mereka, Engkau bisa sentuh kehidupan setiap mereka Tuhan. Demikian juga kami yang ada di tempat ini.
kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan semua permohonan doa kami pada hari ini. Yang percaya sama-sama katakan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Anda dipersilakan duduk. You know, pain is a lonesome place. I don't have to tell you, do I? It'll drop a rock in your stomach right through your pounding heart. And when your knees are so weak, you hit the ground and you finally realize you don't got this. Well, now you might just make it. You see, the tallest tree may not weather the storm, but its roots do. So dig in, stand up, and let the wind blow. Because there's hope. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi kepada Anda semua. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Izinkan saya menyapa teman-teman yang bergabung dengan kita dalam ibadah online. Saya senang sekali Anda semua bisa bergabung dan bisa nyaman di rumah. Kita di sini yang tadi jalan kehujanan, kedinginan, kita nggak jealous kok. But anyway, video yang Anda saksikan tadi itu adalah seri khotbah kita yang akan kita mulai minggu depan. Judulnya Hope in the Dark atau pengharapan di dalam kegelapan, saudara. Jadi I'm very excited untuk membagikan Anda, kalau nggak salah itu 3 minggu, saudara, seri khotbah tentang Hope in the Dark. Terus pengumuman yang kedua, saya juga ingin mengingatkan kepada setiap Anda, kita mempunyai project tahunan yang menjadi favorit dari gereja ini, yaitu Christmas Shoebox. Ini due date-nya, ini Anda mengumpulkannya paling terakhir adalah November 22, saudara. Jadi November 22 Anda bisa bawa ke sini dan kotak-kotaknya sudah tersedia di luar sana. Kalau Anda Anda ingin tahu lebih lagi informasinya, Anda boleh tanya dengan Ella. Ella lambaikan tangan, ya. Anda bisa tanya dengan Ella. Ella akan memberikan informasi lebih lagi. Dan buat Anda yang di rumah, hubungi kami kalau Anda ingin mengambil box Christmas shoebox kosong di tengah minggu, kita bisa arrange, kita bisa atur waktunya supaya kita bisa beri kepada Anda. Jadi sekali lagi tanpa panjang lebar, ini adalah waktu di mana kita menjadi berkat bagi anak-anak di seluruh dunia, di mana kita mengumpulkan, kita partner dengan Samaritan Purse dan kita akan membagikannya, saudara. Jadi selama ini kita mengumpulkan sekitar 150-200 boxes. Saya nggak tahu tahun ini mudah-mudahan semua box yang kita punya di luar sana akan habis. Kalau nggak salah kita punya 150-170 ya boxes, ya mudah-mudahan itu akan kepakai semua. Dan saya tahu ini juga menjadi project favorite dari Anda untuk menceritakan kepada teman-teman Anda di tempat kerja. Saya tahu beberapa dari Anda minta box kosong karena teman kerja Anda yang nggak ke gereja di sini, saudara, ikut berpartisipasi. Jadi sekali lagi kita sangat senang melakukan project ini. November 22 adalah hari terakhir Anda bisa mengumpulkan box ini. Satu lagi pengumuman, saudara. Kita mempunyai outreach atau kita mau menjadi berkat bagi komunitas kita. Di November 21, itu hari Sabtu jatuhnya, saudara. Kita mempunyai 100 boxes, kita bilangnya ini adalah Thanksgiving meal giveaway. Kita akan membagi-bagikan kepada komunitas di sekeliling kita box yang isinya adalah makanan-makanan Thanksgiving. Dalamnya ada ham, ada turkey, saudara. Jadi ini box adalah box yang berat, sekitar 30-40 pound. Dan kita mendapat jatah 100 boxes untuk kita bisa menjadi berkat bagi komunitas di sekeliling kita. Jadi mungkin yang akan kita lakukan adalah first come first serve. Siapa yang datang duluan dialah yang mereka dapat. Jadi nggak ada sistem nitip, saudara. Ya, jadi siapa yang datang duluan dia yang akan dapat. Nah, sekali lagi kita partner dengan City Life Church, kita partner dengan Hope the Feet atau Feed the Hope atau apa saya lupa, saudara, maafkan saya. Tapi kita partner dengan mereka sehingga semua gereja lokal di sekitar South Philadelphia ini bisa menjadi berkat bagi neighborhood di sekeliling mereka. Nah,
sekali lagi saudara, di masa-masa seperti ini, gereja tidak dibatasi dengan perkumpulan kita di dalam gedung. Bahkan justru di masa-masa seperti ini seharusnya kita semakin kelihatan dan semakin keluar saudara. Semalam juga kita mempunyai yang namanya Fall Festival, yaitu festival musim gugur, di mana kita membagi-bagikan permen kepada anak-anak yang melakukan trick or treating saudara. Jadi kemarin walaupun nggak terlalu rame, tapi kita bersyukur ada beberapa anak-anak dan beberapa keluarga yang stop by dan kita bisa menjadi berkat buat mereka. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Saya sangat excited sekali dengan teman yang saya ingin perkenalkan kepada Anda. Di tengah-tengah kita ada Pastor Hendy. Pastor Hendy adalah dari Indonesian Light Church yang ada di South Philadelphia ini. Saya kenal Pastor Hendy sekitar mungkin 2-3 tahun lalu, waktu berjalan dengan cepat saudara. Dan saya menghargai keluarga mereka, saya menghargai pertemanan mereka, dan saya juga menghargai partnership yang selama ini dengan gereja mereka, saudara. Saya juga mendapat kesempatan beberapa kali membagikan firman di gerejanya sebelum Pastor Hendy datang. Jadi saya sangat menghargai sekali pertemanan yang mereka jalin dengan keluarga kami. Dan hari ini saya sangat excited untuk memperkenalkan Anda kepada Pastor Hendy. Dan tanpa panjang lebar, bolehkah Anda memberikan sambutan yang meriah untuk teman saya, Pastor Hendy? Thank you Pastor Rosid. Jangan lupa 29 November di ILC. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Thank you, is an honor for me untuk berbagi, share. Saya mau share aja mengenai apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati. Saya sempat tanya sama Pastor Rosid, ada apa, pesan apa ini, yang ada tema apa? Pastor Rosid bilang gimana tuntunan Tuhan aja. So thank you so much for the privilege. Saya mau kenalkan, nama tadi sudah sedikit dikenalkan, nama saya Hendy Stefan, Mata Helemual. Saya di sini ditemani istri saya, Marina, dan ketiga anak saya. Yang pertama Judah, 7 tahun, lagi di Sunday School. Yang kedua Levi, dia 5 tahun. Yang ketiga Asher, 8 bulan ya? Benar? Oh dia 3 tahun, sorry. Levi 3 tahun, Asher 8 bulan. So, ya nggak panjang lebar, saya mau share aja. Tuhan taruhkan kami datang dari Indonesia ke Amerika Serikat untuk melayani. Pertama kali kami melayani di kota New York selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Dan Tuhan bawa kami ke Philadelphia. So, saya juga di sini sebagai pastor di Indonesian Light Church dan juga sebagai staff pastor juga di denominasi Mosaic Mennonite Conference. So thank you buat kesempatannya sekali lagi. So apa yang mau saya share pagi hari ini adalah mengenai satu judul yang namanya Family Matters. Pentingnya sebuah keluarga. Pentingnya sebuah keluarga. Pentingnya sebuah keluarga. Firman Tuhan yang saya mau bagikan dari Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa di sini ingin mengalami hidup yang produktif? Boleh angkat tangan. Siapa yang di sini ingin mengalami berkat, mengalami buah-buah? Kita semua ingin ya mengalami berkat Tuhan, kita semua ingin berbuah banyak. Di ayat ini kita belajar bagaimana ada suatu kunci, kita ingin mendapatkan buah adalah kita harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Siapa itu? Yesus. Kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus harus tinggal di dalam kita. Apa sih tinggal? Ternyata tinggal itu bicara soal 3 hal. Yang pertama adalah kita bicara soal iman. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Kita percaya bahwa dia yang menyelamatkan kita. Iman. Dan yang kedua bicara soal taat. Bagaimana kita taat dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Firman pada mulanya ada firman itu ada Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia dalam sosok Yesus. Sehingga kita ingin menjalankan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan adalah kita baca firman. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan.
Dan yang ketiga adalah kita bicara soal hidup dalam kekudusan, artinya meskipun sulit, meskipun tantangan sulit, kita tidak meninggalkan Yesus. So, berbuah banyak. Buah di sini sebelum terjadi di dalam kehidupan kita secara berkat-berkat, ya. Ternyata dalam alam roh ada yang namanya buah-buah roh. Sebelum itu termanifestasi di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan roh, buah-buah ini terlebih dahulu terbentuk. Di Galatia 5 ayat 2 sampai 23 kita sudah tahu apa yang jadi buah-buah roh. Kasih, damai, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah fruit of the Spirit. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengalami berkat-berkat yang ada di dunia nyata, berkat-berkat dari buah-buah roh inilah adalah janji Tuhan yang akan kita dapatkan kalau kita mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Yang percaya katakan amin. So, nah, apa hubungan buah-buah roh dengan keluarga? Apa hubungannya buah-buah roh dengan family? Tadi kan saya share, family matters. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang pertama kali harus mengalami buah-buah roh, yang pertama kali harus mengalami berkat di mana kita sudah bertumbuh secara rohani adalah keluarga. Keluarga adalah yang pertama kali harus merasakan buah-buah roh dari pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan Yesus. So, di dalam keluarga harus ada kasih yang melimpah. Di dalam keluarga harus ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam keluarga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu buah-buah roh? Karena buah-buah roh ini diperlukan untuk kita membangun keluarga. So, buah-buah roh ini penting untuk kita membangun keluarga. So, saya sering baca ada seorang preacher namanya Dr. Miles Monroe. Dia bagikan 3 hal mengenai keluarga. Mengapa keluarga ini penting? Well, family matters. Yang pertama adalah keluarga adalah institusi pertama tertua yang ada di dunia ini. Ya, kita melihat di Alkitab dimulai dari Adam dan Hawa, dimulai dari terus-menerus sampai Abraham. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui keluarga. Tuhan bekerja melalui keluarga. Bahkan keluarga adalah institusi pertama lebih dulu ada daripada gereja. Dan keluarga lebih ada dulu daripada pemerintah. Inilah institusi pertama dan tertua yang ada di dunia. Miles Monroe juga berkata poin kedua adalah keluarga adalah institusi yang paling ideal. Kenapa paling ideal? Buktinya bahwa Tuhan Yesus sendiri mau turun di dalam keluarga. Yang ketiga adalah keluarga adalah obat dari semua masalah-masalah sosial dalam masyarakat. So inilah yang 3 hal yang Dr. Miles Monroe katakan. 70% orang yang dipenjara ternyata berasal dari keluarga broken home. Depresi ternyata lebih besar boleh terjadi di dalam keluarga yang broken home. So Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin membuat bangsa kita maju, dimulai dari komunitasnya. Dan bagaimana membentuk komunitas yang baik, harus ada keluarga yang baik. So family matters, keluarga begitu penting. Keluarga begitu penting. If you fix the family, you fix the community. If you fix the community, you will fix the nation. So family matters, bilang kiri kanannya keluarga itu penting. Keluarga itu penting. So apa yang Alkitab katakan mengenai keluarga? Apa yang Alkitab katakan mengenai keluarga? Mari kita sama-sama belajar. Kita di sini punya keluarga ya. Kita semua di sini orang tua, kita semua punya suami, istri, atau bahkan kita punya anak atau cucu sekalipun. So kita belajar. Apa kata Alkitab mengenai keluarga? Dan saya percaya kalau kita belajar soal ini, kita akan menjadi keluarga yang baik. So orang tua, siapa di sini orang tua? Boleh katakan? Oke. Orang tua. Siapa di sini orang tuanya masih hidup? Boleh katakan? Oke. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. So inilah kata firman Tuhan.
So, pertanyaan saya, gampang nggak untuk hormati ayah dan ibu? Susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Biasanya, saya kalau hormati ibu gampang, tapi hormati ayah kayaknya susah. Gak bisa, firman Tuhan bilang hormati ayah dan ibu. Susah. Oleh sebab itu, kita perlu buah-buah roh. Yang percaya katakan amin. Sanak saudara, kita semua di sini punya saudara ya. Kita semua mungkin adik atau kakak. Apa perkataan firman Tuhan mengenai sanak saudara, brothers and sister? Di 1 Yohanes 4 ayat 20, firman Tuhan berkata, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ialah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. So, Bapak Ibu Saudara, kita semua, siapa yang pernah ribut sama saudara? Boleh angkat tangan. Gak gampang ya Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengasihi saudara. Gak gampang. Anak saya yang paling besar Judah sama Levi itu, ya, yang Judah paling besar dia sering ngomong kayak gini, I hate you Levi. Levi, Judah nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena apa? Saudara ada sibling rivalry, sudah dari awal. Bahkan kalau kita beranjak dewasa, saya 2 bersaudara, Bapak Ibu saya punya adik beda 10 tahun. Kadang kita konflik, susah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang aduh gak enak ya. So mengasihi saudara itu tidak mudah. Oleh sebab itu kita butuh buah-buah roh. Kita perlu buah-buah roh. Kita perlu buah-buah roh. Nah ini yang paling gampang mungkin ya. Suami istri. Oke, firman Tuhan bilang apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Gampang gak istri tunduk sama suami? Gampang ya? Susah ya? Gampang-gampang susah, enggak ada gampangnya, susah kata Pak. Oleh sebab itu kita perlu buah-buah roh. Suami juga firman Tuhan bilang apa? Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Susah Bapak Ibu Saudara, mengasihi istri juga susah. Oleh sebab itu kita perlu buah-buah roh. Yang percaya katakan amin. So, nah ini bagian yang kita punya anak nih ya, kecil-kecil. Anak-anak, apa firman Tuhan berkata mengenai anak-anak? Di Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Siapa yang merasa parenting ada satu hal yang sulit, boleh angkat tangan. Apalagi pandemik. Wah, parenting jadi orang tua itu sulit, saya merasakan. Sulit sekali, sulit sekali. Oleh sebab itu, saya tahu bahwasannya saya perlu buah-buah roh. Saya perlu buah-buah roh. Jadi dalam membangun keluarga, baik itu kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai suami, kita sebagai istri, atau kita sebagai saudara, kita perlu yang namanya mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 1, firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu Saudara, inilah mengapa family matters. Mengapa penting sebuah keluarga. Karena Tuhan ingin kita mengalami Tuhan bersama dengan keluarga kita. So Dr. Miles Monroe dia juga tulis dia bilang ada 3 kunci dalam membangun keluarga. Dia ambil dari Amsal 24 ayat 3-4, saya bacakan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi menurut dia ada 3, dan menurut firman Tuhan ada 3 bagaimana kita membangun rumah. Harus ada hikmat, ada kepandaian, dan ada pengertian. Ada hikmat, ada kepandaian, dan pengertian. Ada hikmat, kepandaian, dan pengertian. Ketika saya dengar, terus dia bilang gini, saya dengar khotbahnya ya, dia bilang gini, ternyata cinta itu tidak bisa atau tidak cukup untuk membangun keluarga. Wah, saya dengerin lagi. Cinta tidak cukup untuk membangun keluarga. Wah, saya dengerin.
Terus dia bilang gini, dia share karena dia seorang pastor ya, dia sering konseling ya, dia sering ada datang keluarga, dan suatu saat dia cerita begini, dia sedang konseling sepasang suami istri yang mau bercerai, sepasang suami istri yang lagi mau bercerai, istrinya lagi nangis-nangis dan sudah bawa surat cerai begitu, dan akhirnya ditanya sama Dr. Miles Monroe, do you love your wife? Do you love your husband? Kata si istrinya, yes, I love my husband. But why kamu mau ceraikan dia? Si istrinya bilang, he's a beast, katanya. Dia orangnya kasar. Terus Dr. Mas juga tanya kepada suaminya, do you love your wife? Suaminya bilang, iya, saya cinta sama istri saya. Tapi kenapa kamu kalau cinta, kamu mau menceraikan? Si suaminya bilang, she's crazy, gitu kan. Saya bisa ketawa-ketawa aja, tapi setelah dengerin, benar juga ya, ternyata cinta itu gak cukup untuk bisa mempertahankan yang namanya pernikahan. Perlu yang namanya hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Yang percaya katakan amin. So, hikmat, kepandaian, dan pengertian ini penting. So, ada yang bilang kalau dalam menikah, awal-awal menikah, sini siapa yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, boleh angkat tangan? Wow, boleh berapa tahun, menikah berapa tahun? 6 bulan? Last week, wow, ini sermonnya pas banget ya. Katanya hormon cintanya 5 tahun hilang, Bapak Ibu Saudara, menurut ini. Sekarang masih honeymoon, it's okay, it's good. Tapi ingatlah hari ini ya, November tanggal berapa ini? Ada seorang pastor bilang akan hilang gitu semua. So kenapa? Karena cinta nggak cukup. Ada suatu saat di mana dihadapkan sama realita bahwasanya pasangan kita adalah manusia, sama seperti dengan kita yang tidak sempurna. Oleh sebab itu kita perlu buah-buah roh. Bilang kiri kanan, kamu perlu buah-buah roh. So, diperlukan 3 ya, hikmat, kepandaian, dan pengertian. So, hikmat, kita perlu hikmat. Roh Kudus, firman Tuhan bilang, tetapi di Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pernikahan kita perlu minta sama Tuhan. Tuhan, bagaimana nih pernikahan kita? Mau dibawa kemana pernikahan kita? Ini kita perlu dimulai dengan kita meminta, berdoa. Dalam kita sebagai orang tua juga, kadang kita mendidik anak, kita juga harus minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana ya cara mendidik apa anak yang baik? Kita harus minta dimulai dengan doa, katakan doa. Dimulai dengan doa, prayer. Saya senang ada suatu buku yang saya sama istri suka, praying, The Power of Praying Wife, The Power of Praying Husband, sama ada satu buku The Power of Praying Parents. Jadi intinya bukunya cuma tentang renungan bagaimana kita terus-terus mendoakan suami kita, mendoakan istri kita, dan mendoakan orang tua kita. Atau mendoakan anak-anak kita. So penting kita meminta hikmat dari Tuhan. Dan ketika kita meminta dengan hikmat dari Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada suatu pengetahuan. Ketika kita berdoa, oh minta hikmat, Tuhan pasti bisa aja tuh. Kalau kita udah berdoa, Netflix bisa jadi sumber inspirasi kita. Atau apapun bisa jadi sumber inspirasi kita. Tapi pertama kita harus minta hikmat dalam segala hal, khususnya dalam membangun keluarga. Dan yang kedua, ketika Tuhan sudah bawa kepada suatu pengetahuan, kita perlu namanya kepandaian ya. Orang kalau pandai dia harus apa Bapak Ibu Saudara? Supaya pandai dia harus apa? Harus belajar. Nah ketika Tuhan sudah bawa kita kepada suatu pengetahuan, agar kita pandai, kita harus mau belajar. Sehingga harus mau belajar. Ada jokes begini, dibilang, kenapa rata-rata di Amerika Serikat mobil itu lebih awet daripada pernikahan? Karena kalau kita mobil awet, karena untuk bisa mendapatkan driver license, apalagi driver license PA mungkin lebih ini ya, untuk bisa mendapatkan driver license, usianya harus tertentu ya. Berapa ya usia driver license? 16 ya?
16 ya, 16 udah driver license, udah isi 16 tahun. Dan harus lulus tes lisan, tes itu ya. Harus 20 pertanyaan itu harus lulus. Dan udah gitu apa? Road test. Road test itu harus lulus. Mundur itu harus 3 kali. Nggak boleh kena curb. Dan Bapak Ibu Saudara sulit, panjang. Tapi kalau mau menikah, tinggal ke City Hall. Beres, ditanya paling ini sepupunya bukan, ya udah boleh. Jadi gak banyak. Oleh sebab itu negara itu lebih care sama jalanan supaya gak rusak daripada sama pernikahan. So jangan mengandalkan negara untuk urusan pernikahan. So family it matters. So ya kita perlu belajar. Saya sama istri saya sering ngomong sama saya, kamu harus save some hurt, dia bilang. Save some hurt, dibilang soal apa? Ya harus belajar, harus mau belajar terus biar tidak ada yang disakiti. Nah, ini yang baru awal menikah nih. Ini love banknya masih banyak nih, pakai untuk belajar. Sehingga istilahnya mah kalau dalam bisnis ini jelek-jeleknya di depan aja gitu. Mumpung masih ada hormon cintanya, udahlah jelek-jelekan aja loh. Pokoknya udah separah-parahnya lah. Kamu mau apa? Mau udah langsung bahas deh. Kalau nanti udah 5 tahun baru masuk ke conversation seperti itu susah. Lebih susah bukan berarti nggak bisa. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan lebih dari cukup, ada amin. Kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. So, saya juga belajar bagaimana menjadi suami yang baik gitu. Saya menjadi suami baik bagaimana? Saya baca, sekali lagi belajar. Dr. R.R. Bernard bilang begini di satu bukunya, What Woman Wants kalau nggak salah. Dia bilang gini, apa yang diinginkan wanita dari pria? Ada 4 hal katanya. Apa yang diinginkan wanita dari seorang pria? Yang pertama adalah wanita ingin pria yang konsisten. Wanita ingin pria yang kuat. Wanita ingin pria yang dewasa. Wanita ingin pria yang tegas. Para wanita boleh katakan amin. Dan apa yang pria bergumul, kedewasaan, konsistensi, kekuatan, dan juga kekuatan. Ini yang kita sebagai pria bergumul juga, tapi ini yang wanita inginkan. Nah, ketika kita tahu, oh benar, berarti kita harus kuat. Oh benar, berarti kita sebagai pria harus konsisten, harus konsisten, tegas, dan dewasa. Karena pria biasanya, pria harus dewasa ya, boys will be boys ya, kita pasti punya mainan ya, kalau udah tua mainannya semakin mahal, betul gak? Ya oleh sebab itu pria perlu Roh Kudus, pengendalian diri, buah-buah roh, benar kan? So inilah, kita harus belajar, oh kalau udah tahu ya apa yang harus kita improve, ya disitulah yang kita harus doakan. Tapi ini bicara soal bagaimana kita mau terus-menerus belajar. Bilang kiri kanan, kamu harus belajar. Kamu harus belajar, kamu harus belajar. Sama halnya dengan bagi yang udah punya anak, parenting. Kita nggak bisa mendidik anak kita sama seperti orang tua kita mendidik kita. Karena udah beda zaman, udah beda budaya. Apalagi kita tinggal di Amerika Serikat, budayanya yang berbeda. Bukan berarti yang jelek-jelek, yang bagus-bagus kita tidak ambil, tentunya kita harus ambil, tapi kita juga harus beradaptasi. Bagaimana budaya di sini seperti apa? Dan kita harus selain minta hikmat, kita harus belajar. Apa ya? Karena dulu orang tua kita nggak punya internet. Sekarang anak-anak kita tinggal tanya Google, nggak perlu tanya sama orang tuanya. Bahkan ya kita kan harus lebih pintar sama anak kita. Temannya istri saya bilang, kalau kita doain anak kita semakin pintar, kita jadi pusing juga ya. Jadi anaknya lebih pintar dari kita ya. Jadi kitanya harus lebih pintar lagi, pusing ya, gimana ya. Akhirnya ya benar, kita mau nggak mau harus lebih pintar dari anak-anak kita. Caranya gimana? Belajar. Dan yang ketiga adalah pengertian. Ya kita harus, apa yang sudah kita dapatkan sebagai informasi, kita harus dapatkan secara pengertian. Oleh sebab itu ya Tuhan ciptakan kita unik ya. Tuhan ciptakan suami istri unik. Kita kan anak-anak unik karena kita kan diciptakan Tuhan serupa dengan segambar dengan Dia ya. Kita ciptakan unik. So bagaimana?
Dulu tahun 2000-an ada suatu buku namanya Men Are From Mars, Women Are From Venus ya. Kita harus belajar, oh ternyata mau di gimana pun juga, pria dan wanita adalah dua sosok yang berbeda. Adalah dua sosok yang berbeda. Ketika ada konflik, ketika ada suatu situasi genting, ada hal yang benar-benar wah urgent gitu. Wanita akan langsung pakai perasaan, wah perasaan. Sedangkan pria akan langsung problem solve. Wah ini kamu harus gini-gini, wah dan pasti nggak akan ketemu di tengah. Dan akhirnya ribut. Tapi ketika kita tahu bahwasannya kita harus save some hurt, kita tahu oh kalau misalnya istri kita begitu ya perasaan. Jadi kitanya, ya pria-pria kan harus kuat ya katanya ya. Berarti kuat bicara soal apa? Jangan baper. Pria-pria kadang-kadang suka baper, dibautin sedikit sama istrinya langsung pundung gitu kan. Tapi kalau kita tahu bahwasannya kita harus switch, oke, maunya dia itu, oke, berarti kita harus problem solve ya. Nggak usah kebawa ke perasaan, karena pria memang di wire tidak bisa cerdas secara emosi, nggak bisa. Pria tidak bisa cerdas secara emosi, hanya wanita yang bisa cerdas dengan emosi. Wanita bisa nangis, tiba-tiba ada teman telepon langsung, hai apa kabar, bisa begitu. Pria sekali nangis udah sebulan tuh, nggak selesai, karena pria dan wanita wired differently. Tuhan ciptakan kita unik, pria dan wanita. Bagaimana kita bisa tahu ini? Cinta aja nggak cukup, harus belajar. Harus belajar, kita harus mau belajar. Kan YouTube banyak nih kalau mau belajar bagaimana pria dan wanita, bagaimana kita parenting juga sama anak kita. Karena anak juga berbeda-beda ya. Anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga belum keluar ya traitsnya. Tapi kelihatan 1 sama 2 udah ada berbeda. Pendekatannya juga harus berbeda. Dan kita harus save some hurt. Jangan sampai kita lukai anak kita, meskipun masih kecil. Kadang kita mau sebagai orang tua kan, ada ego ya. Orang tua harus lebih benar begitu kan. Makanya penting kita buah-buah roh sebagai ayah. Kita harus tahu, oh ya. Kemarin saya baru bilang sama anak saya, Judah, I'm sorry if I hurt your feelings sometimes. Ya, dia bilang gitu. Oke. Tapi saya tahu, kadang-kadang saya seperti itu. Kadang-kadang saya, apalagi anak dari Indonesia, pengen dididik secara Indonesia aja. Tapi kan harus butuh pengertian demi pengertian. Kalau anak sekarang di sini, karena dia di sekolahnya di sini, lebih pakai logik, ya mau nggak mau harus lebih pintar dari anaknya. Saya juga harus pintar, susah banget. Kadang kan kalau lagi males, tapi kan mau nggak mau, ini kan penting. Family matters, keluarga ini penting. So far dapat sesuatu pagi hari ini, praise the Lord. So kita harus membangun keluarga kita. Kalau kita lebih mengutamakan karir kita, bisnis kita atau faktor ekonomi kita daripada keluarga, maka dengan sendirinya keluarga akan hancur, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bilang pekerjaan tidak penting karena kita juga perlu makan. Saya tidak bilang status dan lain-lainnya tidak penting karena kita juga perlu itu. Tapi tidak lebih penting dari hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga kita. Bahkan jangan salah, ketika seorang yang mendahulukan pelayanan kepada keluarga, mungkin dia sukses pelayanan, tapi ketika dia menomorduakan keluarga, maka keluarganya akan hancur. So Bapak Ibu Saudara, knows your priority. Tahu prioritas. Yang pertama adalah prioritas kita adalah Tuhan. Ya. Dan prioritas kita yang kedua adalah keluarga. Tuhan, keluarga, barulah pekerjaan. Kalau saya sebagai seorang pendeta, pekerjaan itu / pelayanan. Dan baru pelayanan begitu. So Tuhan, keluarga, pekerjaan atau pelayanan, baru pelayanan atau pekerjaan. So knows your priority. Dan di dalam keluarga juga, di dalam family juga ada prioritas Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang apa? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu kepada istrinya. Bicara soal suami dan istri itu adalah hubungan yang prioritas. Jika saya nih suami, saya harus mengedepankan hubungan saya sama istri saya lebih dari hubungan saya sama anak. Karena anak akan selalu merusak itu tuh. Mungkin anak-anak memang sengaja diciptakan untuk nanti kalau belum punya anak kan ya, nanti lihat tuh. Kalau anak-anak akan diciptakan untuk benar-benar memisahkan suami istri begitu. Wah, pintar banget anak-anak kalau diminta. Makanya suami istri harus punya kesatuan. Prioritas hubungan suami adalah istri. Prioritas hubungan istri adalah suami. Baru anak-anak. Dan habis itu apa? Baru orang tua. Nah, kadang-kadang kan kebalik-kebalik tuh.
prioritasnya. Jangan lupa prioritas itu. Baru sanak saudara dan lain-lain. Jadi suami istri harus menjadi prioritas. Baru anak-anak, baru orang tua kita, karena kita juga mau respect, dan baru saudara-saudari kita. Ini penting. Ini penting. So, kenapa keluarga bisa hancur? Karena tidak ada buah-buah roh. Tidak ada Yesus. Kenapa keluarga bisa hancur? Karena tidak ada hikmat. Tidak ada pengetahuan dan tidak ada pengertian. Dan saya percaya pagi hari ini izinkan kita belajar sama-sama, karena ini menjadi pergumulan saya pribadi juga. Bahwasannya saya mau keluarga saya matters. Saya mau keluarga saya bisa mendapatkan yang namanya sukacita, saya mau bisa mendapatkan damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, itu semua di dalam keluarga dan bukan di dalam hal yang lain. Karena family matters. So, Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun keluarga ilahi dengan buah-buah roh, dengan hikmat, kepandaian, karena keluarga ini penting. Nah, tahun ini saya mengucap syukur Tuhan begitu baik, saya lulus Master of Christian Leadership di salah satu graduate degree di salah satu universitas di Virginia. Dan saya berencana untuk mengambil program dokter lagi, program dokter. Karena apa? Saya senang belajar. Saya senang belajar, apalagi bicara soal gereja, bicara soal kebenaran firman Tuhan. Oh, saya senang sekali. Saya passionate bagaimana membangun gereja. I'm passionate, sangat-sangat passionate. Istri saya tahu passion saya, ya benar, gereja. Saya membangun suatu gereja. Tetapi jika saya tidak bisa menjadi suami yang baik, tetapi jika saya tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat ketiga anak saya, semuanya nol besar. Semuanya nol besar. Dan karena Bapak Ibu Saudara, kedewasaan rohani bukan bicara soal jabatan. Kedewasaan rohani bukan bicara soal seberapa banyak titel rohani yang kita miliki. Bukan bicara soal seberapa lama kita melayani Tuhan. Tapi bicara sejauh mana buah-buah roh yang itu adalah kasih ada di dalam keluarga kita. So, pagi hari ini izinkan saya mengingatkan kita semua dan saya sendiri bahwasannya yang penting adalah keluarga. Family matters. Satu ayat terakhir sebelum saya tutup di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki semua luruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. So, dari ayat firman ini kita belajar bahwasannya kasih itu penting. Dan marilah kita mengutamakan kasih. Mari kita mengutamakan buah-buah roh itu untuk membangun yang namanya keluarga. Family matters. Yuk kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa ada Roh Kudus yang bisa menyingkapkan banyak sekali rahasia-rahasia firman dan menyempurnakan apa yang boleh ditabur pagi hari ini. Dan kami rindu kami semua boleh menjadi orang tua yang baik, kami semua boleh menjadi anak yang baik, kami rindu kami boleh menjadi suami yang baik, istri yang baik, saudara-saudari yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Anda diberkati pada pagi hari ini. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih Pastor Hendy, we are so blessed. I took so much note there. Saya banyak sekali nyatet saudara. Dan kita sangat sungguh bersyukur dengan kehadiran Pastor Hendy dan juga Marina untuk ada menjadi bagian dari ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah lama kita mencoba untuk mengatur waktu untuk ini, tetapi karena jam ibadah mereka yang berhalangan, oleh sebab itu baru sekarang bisa kesampaian. Saudara. Jadi kita pingin benar untuk memperhatikan keluarga dalam kehidupan setiap kita dan pentingnya keluarga dalam kehidupan setiap kita.
Pastor Roni Daud Simeon, dia pernah cerita, saudara, karena beliau dipakai Tuhan dalam area keluarga ini. Dia bilang salah satu, dia bilang di Jakarta banyak sekali hamba Tuhan, saudara, mungkin maksud dia pendeta atau pastor seperti saya, yang pada akhirnya anak-anaknya itu jadi meninggalkan iman mereka, akhirnya pahit dengan papanya. Salah satu yang saya nggak pernah lupa, dia cerita gini, karena mereka melihat papanya sebagai pendeta, saudara, sering memeluk anak orang lain, sering memeluk orang lain, tetapi anaknya sendiri nggak pernah dipeluk, saudara. Dan itu menjadi alarm buat saya waktu saya dengar begitu, dan saya rasa wah, cerita ini saya nggak akan pernah lupa, karena benar-benar, apalagi kalau saya duduk dengan teman yang adalah anak seorang pendeta, kadang-kadang saya sering tanya, apa sih yang membuat kamu sampai sekarang masih mencintai Tuhan, masih mencintai gereja lokal, masih mencintai pelayanan. Saya ingin belajar, saudara, apa yang membuat anak-anak pendeta itu bisa bisa masih mencintai, dan saya ingin membandingkannya dengan mereka yang meninggalkan iman mereka. Beberapa, I think about 2 weeks ago, 2 minggu lalu, saudara, anak-anak sekolah minggu dikasih tugas sama guru-gurunya. Dikasih tugas untuk bertanya satu pertanyaan ini. What do you fear the most, katanya. Apa sih yang kamu paling takutin? Terus anak saya yang perempuan, Melody, bilang gini, saya takut sama spider, saya takut sama apalah pokoknya, semut atau apa, saudara. Nah, saya lagi main handphone, saudara, waktu kita lagi nonton, ini ngaku dosa, saudara, lagi nonton TV sama keluarga, malah saya main handphone, saudara. Tiba-tiba saya ditanya seperti itu. Ditanya seperti itu, Daddy, what do you fear the most? Saya langsung berhenti, saudara. Apa ya yang saya takutin ya? Terus saya bilang gini, what I fear the most is saya ini nggak menjadi ayah yang baik bagi anak-anak saya, gitu. Terus tiba-tiba dia langsung, hah? Oh no. You are a good father, dia bilang gitu. You are a good parents. Rasanya tuh saya pengen rekam, saya pengen main ulang-ulangin, saudara, dalam handphone saya, saudara. Tapi bukankah itu yang kadang-kadang kita rindu, saudara, dengan segala keterbatasan kita, seperti Pastor Hendy katakan, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk menjadi orang tua yang baik. Dengan segala tantangan yang ada di sekeliling kita, dengan emosi kita, dengan kepribadian kita yang terkadang jauh dari sempurna, kita sangat membutuhkan semuanya itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pastor Hendy for the message. We are so blessed. Bolehkah saya mengundang Anda semua untuk bangkit berdiri? Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, dan kita juga akan berdoa untuk persembahan kita. Kita nggak akan memberikan kantong persembahan kepada Anda, tapi kita punya kotak persembahan di belakang sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, Tuhan. Kami sekarang tahu betapa pentingnya sebelum kami bisa mengasihi keluarga kami pun harus bertumbuh. Biar manusia roh kami, biar buah-buah roh itu terjadi terlebih dahulu di dalam setiap kami. Sehingga kami bisa mengasihi keluarga kami dengan baik. Kami bisa menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak-anak yang baik, saudara yang baik, Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin terus tinggal di dalam-Mu, dan kami berdoa supaya Engkau terus tinggal di dalam hidup setiap kami. Sehingga kami bisa berbuah banyak dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk hikmat, kami berdoa untuk pengertian, Tuhan, kami berdoa untuk kepandaian, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu pada hari ini, kami belajar pada hari ini, kami membutuhkan semuanya itu di dalam pernikahan kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami berdoa juga supaya Engkau berkati hamba-Mu Pastor Hendy bersama dengan Marina dan juga anak-anak mereka, Tuhan. Engkau terus pakai kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Indonesian Light Church supaya terus, Tuhan, mereka bisa menjadi cahaya terang-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada, kepada komunitas yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Kami sungguh mengucap syukur, jemaat Tuhan di tempat ini, Anda boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu yang baik turun atasmu dan mengikutimu sampai seumur hidupmu. Tuhan ada bersamamu, Tuhan ada di pihakmu. Jika Tuhan
ada bersamamu dan ada di pihakmu. Siapa yang bisa menjadi lawanmu? Terimalah berkat Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Dan bagi Anda semua yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan, amin. Terima kasih, have a blessed week. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Buat Anda yang nonton online, thank you for joining us. Have a great week. God bless you all. Bye now.